Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak ustazah semuanya. Apa kabar antum wa antuna semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kembali bertemu dengan ustazah dalam pembelajaran tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 3. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Oke, yang sudah buka buku tema 2, Ananda bisa lihat pada halaman 73. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab Ibu Beni sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain dengan tirai yang tertiup dengan angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Nah, mari kita membaca kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya, ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Keluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu, dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Sumber www.rumahdongeng.com. Nah, anak ustazah, kira-kira apa ya pesan yang dapat kita ambil dari dongeng Ki Maulaya sebagai petani dan beberapa ekor anak harimau tadi? Nah, anak ustazah ingin menyampaikan kepada antum semua bahwa insya Allah apapun kebaikan yang kita lakukan akan kembali juga kepada kita. Nah, sebagaimana ayat Al-Quran yang berbunyi, Inna ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan
akan kembali juga kepada kita berupa kebaikan. Jadi anak ustazah, selalulah berbuat baik kepada siapa saja. Oke anak ustazah, kita lanjut materinya. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya melompat dan suka makan sayuran. Nah, anak ustazah, bukan hanya hewan saja memiliki ciri-ciri, manusia pun juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Misalkan Benny, dia memiliki sifat penyayang dan pada binatang. Edo bersifat penolong karena suka membantu teman. Nah, demikian anak ustazah, kita sebagai manusia mempunyai ciri-ciri dan sifat yang berbeda-beda. Nah, berikut anak ustazah adalah contoh sikap Benny mengamalkan sila kedua Pancasila. Pada sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia bagikan ke dalam beberapa tempat. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk pembelajaran 3 dan 4. Terima kasih anak ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.